Putus, maaf saudara-saudara, teman-teman. Nah, maaf tadi putus koneksinya, ya, koneksinya putus tadi. Kita tunggu Bro Raymond ya. Halo nih ada Bang Dewa dari Bali. Halo Bang Dewa. Bro, where are you, bro? Mana kopi? Iya, iya terjeda. Sorry, sorry. Ini koneksinya payah nih. Ini aku barusan pindah ke tempat baru soalnya. Sorry, sorry, bro. Putus ya bro Ya tadi ya? ini. Iya, ini tempat baru. Jadi aku nggak ya, baru baru 3 hari nih, hari ketiga nih. Oke. Jadi tadi bahas apa nih? Oh, Bahas bahas apa batu tadi? bara kayaknya ya? Bersama. Batu bara, benar benar benar. Gimana gimana? Ini Dari masih awal banyak deh ya. yang join. Iya. Saya nggak tahu juga tadi putusnya sampai mana soalnya. Dari awal deh ya. Jadi Oke kalau oke soal oke. batu bara, dari apa? Batu bara itu kan bisa dibilang bahwa batu bara sekarang ini seakan-akan jadi musuh gitu ya. Seakan-akan. Apalagi Hmm. buat orang yang tanda kutip pecinta lingkungan gitu kan. Seakan-akan batu bara tuh benar-benar musuh banget. Ya emang saya nggak nyalahin juga sih mereka memusuhi batu bara karena saya juga nggak suka sebenarnya dengan emisi yang dihasilkan oleh tambang batu bara ataupun PLTU gitu kan. Emang itunya emisinya emang paling buruk sih di antara bahan bakar lainnya. Itu satu. Tapi kita juga nggak bisa nyalain negara-negara yang pakai batu bara. Kenapa? Karena batu bara itu adalah salah satu sumber energi paling murah. Jadi kalau di dunia apa industri energi itu yang namanya ada yang namanya net energy. Net energy itu adalah hasil energi yang bisa dihasilkan oleh suatu bahan bakar atau suatu apapun lah. Kayak misalnya nanti pakai nuklir gitu kan bisa dibilang itu bukan bahan bakar kan, nggak dibakar soalnya. Pokoknya fuel ataupun apapun yang bisa menghasilkan energi itu ada yang namanya net energy. Net energy ini dihasil. Net energy adalah energi yang dipakai buat menghasilkan atau menambang hal tersebut. Istilahnya dari hulu ke hilir, energi yang dipakai itu berapa. Nah, nanti energi yang dihasilkan dari sumber daya ini itu dikurangi dengan energi yang dihasilkan, dapatlah yang namanya net energy. Gitu. Makanya Hmm. teman-teman apa batu bara ini merupakan salah satu yang net energinya itu paling besar. Istilahnya buat menambang batu bara dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh batu bara itu selisihnya besar. Jadi net energinya besar. Gitu. Jadi itu adalah kelebihan dari batu bara. Itulah kenapa harga energi yang dihasilkan oleh batu bara itu murah. Selain batu bara sebenarnya ada yang lebih murah lagi dan lebih ramah lingkungan. Yaitu ada yang disebut dengan oil, minyak. Nah, kenapa Hmm. beberapa negara lebih suka batu bara dibandingkan minyak? Padahal minyak itu net energinya lebih besar daripada batu bara. Simply karena batu bara jauh lebih murah, gitu aja sih. Dan Hmm. dan yang namanya PLTU itu bikinnya tuh kebetulan saya pernah kerja di General Electric. Jadi punya kenalan lah teman-teman yang emang kerja di kayak industri pembangkit gitu kan. Karena General Electric salah satu supplier dari industri apa pembangkit listrik. Nah, salah satu produknya ada juga yang namanya untuk batu bara itu kan, untuk PLTU. Nah, untuk bangun PLTU itu nggak butuh waktu yang cepat. Untuk bangun PLTU itu butuh waktu setup yang sangat lama. Istilahnya dari bangun PLTU sampai operasional itu butuh bertahun-tahun, nggak bisa dalam waktu bulanan. Makanya
PLTU yang ada sekarang, kalau misalnya nggak digunain, itu sebenarnya rugi. Kenapa? Karena PLTU itu bangunnya udah lama, terus runningnya juga butuh waktu yang lama. Kalau nggak digunain, istilahnya didiemin aja nih, itu rugi. Karena istilahnya investasi yang udah dikeluarin buat bangun PLTU itu jadi nggak kemana-mana gitu kan, jadi nggak ngasilin sia-sia. energi. Di saat investasinya udah bertahun-tahun. Nah, makanya saya lihat sih sebenarnya ke depannya untuk batu bara ini masih akan dipakai. Tapi, ada tapinya. Tapi mungkin nggak dalam waktu yang panjang. Mungkin ya kasarnya mungkin tahun 2030 udah nggak inilah, istilahnya udah bukan jadi pilihan utama lah batu bara itu, apalagi dari sisi cost ya. Karena saya ngelihatnya mungkin di tahun 2030 ini dengan inovasi yang ada sekarang, kayaknya tahun 2030 mungkin akan ada sumber energi baru yang bisa sama murahnya dengan batu bara, mungkin. Nggak tahu juga. Makanya kan kembali lagi ke yang tadi saya udah bilang, selalu selalu jadikan probability, bukan certainty. Selalu bilang bahwa ini kemungkinan batu bara tetap ada ke depannya berapa persen gitu kan. Kalau menurut saya 50% itu masih ada sampai tahun 2030. 100% masih ada sampai tahun 2025. Gitu. Dan ini juga uniknya. Uniknya adalah kalau saya ngelihat market batu bara sekarang itu benar-benar mirip banget sama market batu bara setelah tahun 2008-2009. Bedanya adalah Cina atau Tiongkok itu enggak, bedanya adalah China atau Tiongkok itu enggak segencar dulu industrinya. Bedanya itu doang. Tapi miripnya adalah sekarang batu bara tuh benar-benar ada di harga atau bisa dibilang ada di cycle terendahnya. Gitu. Karena bisnis batu bara itu adalah bisnis cyclical gitu ya. Di saat bisnisnya itu benar-benar booming, bakal banyak tuh pemain-pemain batu bara baru. Makanya kalau teman-teman sadar kan sekitar tahun 2010-an tuh banyak kan istilahnya pengusaha-pengusaha batu bara baru tuh, baru-baru bermunculan. Kenapa? Karena batu bara waktu itu benar-benar lagi eksis banget tuh tahun-tahun 2008 sampai 10. Nah, kebalikan dari tahun itu adalah tahun-tahun kayak 2015-2016 tuh. Di saat batu bara waktu itu down gara-gara harga minyaknya down gitu kan. Karena emang ya kembali lagi ke net energi tadi kan. Pasti orang bakal menimbang-nimbang mending pakai mana nih? Mending pakai BBM atau mending pakai batu bara. Di saat BBM lebih menguntungkan, otomatis orang pada lari ke BBM dong kalau harganya lebih murah dari batu bara gitu kan. Nah, makanya batu bara akan menurunkan harganya buat bersaing sama BBM. Gitu. Jadi gitu sih saya ngeliat sekarang nih, karena pesaing batu bara utamanya sekarang itu masih minyak, dan minyak ini harganya sekarang lagi naik, istilahnya trendingnya tuh lagi up. Dan saya nggak melihat minyak ini bakal turun dalam waktu segera sih. Karena minyak ini benar-benar salah satu kebutuhan utama ya, bisa dibilang ya. Dari manusia untuk zaman sekarang. Semua pakai minyak ya kan? Kendaraan pakai minyak. Terus baju kita juga ada minyaknya di situ. Terus apa? Botol plastik itu pakai minyak. Aspal pakai minyak. Bahkan energi terbarukan pun gitu kan, misalnya mau bikin mobil listrik gitu ke depannya, listrik hasilnya pakai apa? Pakai minyak juga kebanyakan. Hybrid ya, iya. Iya, makanya kebanyakan ya bisa dibilang kita nggak bisa lepas dari minyak. Dan kalau ada yang bilang harga minyak bakal turun, saya nggak melihat ada tren bakal turun sih. Karena pertama, kita ini sekarang masih pandemi gitu kan. Istilahnya nggak semua sih, nggak semua negara sih, kayak khususnya kayak di Indonesia gitu kan, kayak di India itu sekarang kondisinya masih pandemi. Berarti apa? Berarti yang namanya mobilitas masyarakat itu masih belum terlalu drastis kan, belum terlalu besar kan. Makanya bisa dibilang bahwa yang namanya demand BBM atau permintaan akan BBM sekarang itu masih cukup low lah, bisa dibilang masih cukup rendah. Nah, gimana nanti kalau misalnya pandemi itu udah nggak ada? Di saat orang udah mulai jalan-jalan lagi, di saat pesawat penerbangannya udah banyak lagi gitu kan, apakah harga minyak akan turun? Saya nggak ngelihat. Saya nggak ngelihat harga itu akan turun. Kenapa? Karena justru harganya minyak akan naik lagi gitu kan. Nah, di saat harga minyak naik lagi, otomatis batu bara sebagai salah satu opsi lah bisa dibilang ya, pengganti minyak itu akan mengikuti harga minyak itu. Karena nih fakta nih, ini bukan rumor, nih fakta.
Salah satu bisa dibilang salah satu kontinen yang paling anti sama batu bara itu apa tau nggak? Eropa, Apa? ya kan? Kok bisa? Eropa. Eropa kan karena ada Gimana? yang namanya Paris Agreement. Paris Agreement yang mau mengurangi emisi sampai tahun sekian berapa persen gitu kan. Itulah kenapa negara-negara di Eropa tuh paling memerangi yang namanya batu bara. Kenapa? Karena batu bara itu emisinya paling gede, polusinya istilahnya paling paling mengotori gitu kan. Nah, lalu kenyataannya adalah ini fakta loh ya, teman-teman bisa cari sendiri beritanya. Kenyataannya adalah sekarang ini Eropa itu menggunakan batu bara sebagai ganti dari gas. Cari beritanya, itu fakta. Sekarang ini negara-negara di Eropa menggunakan batu bara sebagai ganti dari gas. Lucu kan? Itulah lucunya. Negara yang tadinya memerangi batu bara, sekarang malah pakai batu bara. Kenapa? Karena gasnya udah sedikit nih suplainya. Nah, oleh karenanya, saya nggak melihat juga harga batu bara akan turun. Ya mungkin kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan mungkin ada yang namanya turun lah. Karena kan yang namanya harga gitu kan nggak akan naik in the straight line gitu kan. Pasti Iya, naik, terus turun dikit, terus nanti koreksi. naik lagi gitu kan. Nah, di saat kita jual pas koreksi gitu kan, nah di saat itulah sebenarnya kita melakukan kesalahan. Justru di saat koreksi itulah kita beli gitu kan. Karena biasanya setelah koreksi itu akan disertai oleh kenaikan yang lebih drastis lagi. Nah makanya saya, kalau di pandangan saya nggak ngelihat yang namanya harga minyak ataupun batu bara akan turun dalam waktu segera. Kenapa? Karena dengan demand yang sekarang aja nih yang belum maksimal, harganya udah segitu gitu kan. Gimana nanti demandnya udah maksimal di saat semua udah reopening gitu kan. Kayak Indonesia aja salah satu negara terbesar kan penduduknya kan. Keberapa ya? Keempat atau kelima ya di dunia ya kan? Kayaknya Indonesia yang segede keempat. gini masih, ya kan? Indonesia yang segede gini masih dihantui sama pandemi gitu kan. Berarti masih belum terlalu tinggi mobilitasnya. Terus juga penggunaan energinya masih belum se kayak dulu sebelum pandemi gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin nanti 2 tahun atau 3 tahun lagi di saat udah selesai nih pandemi gitu kan, hopefully secepatnya gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu kapan. Anggaplah 2 tahun atau 3 tahun lagi pandemi itu selesai. Apa yang terjadi sama demand? Makin tinggi lagi ya kan? Yang namanya demand energi makin tinggi, yang namanya orang bepergian makin sering, terus juga rute pesawat makin banyak. Apa yang terjadi sama harga minyak? Shoot up. Apa yang terjadi sama harga batu bara? Umumnya bakal mengikuti karena batu bara itu adalah opsi pengganti dari minyak buat energi. Nah, di saat kayak gitu, itu yang namanya top of the cycle. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat nih dari sekarang nih. Jangan beli pas itu. Oke, Telat itu ya. teman-teman harus ingat dari sekarang. Jangan beli pas itu. Karena umumnya orang itu bakal masuk di saat top of the cycle. Itulah emang yang namanya jebakan jebakan dari pasar, ya bukan cuma pasar saham sih, pasar komoditas juga itu adalah top of the cycle, di mana harganya lagi paling tinggi gitu kan. Terus semua orang masuk ke sana, terus kejebak di sana, akhirnya yang untung adalah yang ngejual pas harganya lagi tinggi. Nah makanya, Iya. nih paling gampang gini teman-teman. Coba teman-teman sekarang buka Google atau apapun lah ya. Cuma kalau di Stockbit kalau nggak salah sih nggak bisa lihat lebih dari 5 tahun ya harga saham itu. Google lah ya, paling gampang. Teman-teman coba buka Google, terus cari yang namanya harga saham PTBA, terus harga saham ITMG, terus harga saham apa lagi yang batubara ya? Ya dua itu aja dulu deh, PTBA sama ITMG. Teman-teman bandingin tuh PTBA. fix harganya. Mirip banget, hampir bisa dibilang korelasinya hampir 100%. Kenapa? Karena dia itu ada di bisnis yang sama. Oke? Terus teman-teman Terus lihat tadi kapan PTBA sama apa, Bro? PTBA ITMG, sama apa? ITMG, PTBA sama ITMG. Oke. Coba teman-teman panjangin grafiknya sampai lebih dari tahun 2008. Pokoknya sebelum sebelum batu bara tuh booming. Sebelum 2008. Panjangin grafiknya di Google sampai sebelum tahun 2008. Terus lihat grafiknya. Top of the cycle-nya itu di tahun yang sama, tahun 2011. Hmm. Benar kan? Nah, Oke. di saat itulah kalau teman-teman jual, teman-teman untung banyak. Tapi di saat itu kalau teman-teman beli, sampai berapa tahun ke depan nggak untung-untung.
Gitu. Makanya hati-hati sama yang namanya top of the cycle. Untuk saham-saham cyclical kayak batu bara, itu teman-teman beli pas harganya lagi murah. Ini saya bukan ngasih rekomendasi ya. Cuma kalau saya ngeliat sekarang, bisa dibilang nih harganya cukup murah, walaupun nggak paling murah. Paling murah sih pas COVID kemarin gitu kan. Sekarang bisa dibilang cukup murah, tapi nggak paling murah. Gitu. Makanya kalau teman-teman lihat perusahaan batu bara, carilah. Karena gini Ji, nggak semua batu bara juga murah ya. Emang ada juga perusahaan batu bara yang sekarang ini harganya cukup mahal, walaupun kenyataannya batu bara itu dibenci gitu kan. Biasanya kan saham yang dibenci atau bisnis yang dibenci itu harganya murah. Tapi kenyataannya ada juga yang harganya mahal, simply karena banyak trader di sana. Jadi naikin harga sahamnya gitu. Makanya kalau teman-teman emang mau invest yang jangka panjang, istilahnya sampai top of the cycle deh. Gitu kan, nggak usah panjang-panjang banget deh, sampai top of the cycle. Kalau teman mau invest sampai top of the cycle, pilihlah saham cyclical yang sekarang lagi dibenci sehingga harganya murah, beli, hold sampai top of the cycle, jual tuh pas saat top of the cycle. Kapan top of the cycle itu? Pertama bisa dilihat dari harga. Nah itu tuh grafiknya tuh. Ya kan bro? Bisa dilihat kan? Bener-bener naik turun kayak gunung kan? Ya. Gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Ini yang ITMG tadi. Nah, sip. Iya bro. Lanjut bro. Nah, gitu makanya, oh ya balik lagi berarti ini kesimpulan buat batubara gimana? Menurut saya prospek batubara, kesimpulannya adalah prospek batubara ke depannya masih ada banget. Malah karena segitu dibencinya batubara, justru itu yang bikin prospeknya makin bagus. Karena segitu dibencinya menurut saya. Anti Karena mainstream berarti dengan ya lu ini ya. dibencinya suatu saham atau dibencinya suatu sektor tertentu, umumnya harganya jadi murah. Dan kembali lagi ke aturan pertama dalam investasi. Return selalu ditentukan dari harga beli. Di saat kita bisa dapat harga murah, return kita otomatis jadi makin besar. Oke, thank you very much bro. Mantap loh, itu cuma dua kata loh ya, batu bara. Bahasnya setengah jam sendiri. Nah, nanti teman-teman nih ya, ini Sorry banyak nih nih HSMP, apalagi nih PTBA apa HM Sampurna. CAMP ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau ini soalnya kendala durasi ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, mau ngobrol lebih lanjut tentang saham sama Bro Raymond, bisa follow di mana bro? Teman-teman tips investasi ini bisa follow di mana Bro Oke, Raymond? kalau teman-teman mau, sorry, sendawa. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang investasi khususnya saham, sekarang emang saya lagi jarang nih ngepost karena kemarin lagi prepare buat kelas investasi saham ini. Makanya saya usahain dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan udah mulai sering lagi nih ngepost karena udah selesai kan si kelas investasi ini, tinggal nyiapin buat webinar yang berkala itu ke depannya buat emang yang teman-teman yang mau join gitu. Jadi itu kenapa sekarang saya lagi jarang ngepost. Nah untuk kedepannya kalau teman-teman emang mau belajar bisa follow @rgonakapvi pakai V, atau bisa teman-teman habis video ini, habis live ini kan ntar pasti di tag juga kan sama bro tips investasi kan. Nah nanti bisa teman-teman klik tuh profil saya. Nah kalau teman-teman mau daftar kelas investasi sahamnya itu bisa dimulai dari free, benar-benar dari free. Dan free-nya tuh bukan abal-abal loh ya. Teman-teman lihat sendiri deh ntar di website saya. Kalau teman-teman bilang itu abal-abal ya, teman-teman belum melihat yang lebih abal-abal lagi. Karena banyak di luar sana yang istilahnya bayarnya itu sampai 500.000, 600.000, tapi ilmunya nggak sedalam apa yang saya kasih gratis. Gitu. Makanya teman-teman bisa dibilang beruntung banget nih saya kasih gratis dengan ilmu yang cukup dalam. Dan kalau teman-teman emang mau mendalami lebih dalam lagi, mau serius gitu kan, bisa ikut join di member belajar saham yang emang intensif gitu kan. Yang saya bilang tadi, promonya khusus buat 100 orang pertama. Untuk ikut kelas investasi saham ini, baik yang free ataupun yang
yang bayar gitu kan, bayarnya pun seumur hidup kok, kayak bayar sekali terus seumur hidup teman-teman bisa belajar dari saya secara intensif gitu kan. Istilahnya teman-teman tinggal nunggu 1 tahun udah balik modal tuh, apa yang teman-teman investasiin dari apa yang nanti teman-teman dapat dari profit investasi sahamnya. Ya pastilah. Gitu. Makanya kalau ya kalau teman-teman mau benar-benar belajar dari yang free ataupun yang bayar, nanti ke profil saya terus di link bio itu ada namanya www.bonakapvi.com/kelas saham. Nah, itu diklik aja tuh. Nanti langsung dibawa ke landing page-nya, ke welcome page-nya gitu. Jadi Ya. nanti di situ teman-teman pelajarin aja dulu kira-kira ini adalah kelas yang cocok nggak buat teman-teman gitu kan. Terus pelajarin apa sih bedanya antara yang free sama yang berbayar. Karena istilahnya teman-teman bener-bener kalaupun udah ditagih gitu kan, nggak harus bayar kok. Istilahnya kalau teman-teman nggak bayar ya udah. Istilahnya Ya udah tagihannya nggak apa-apa. ya bakal ketutup gitu kan, nggak bayar ya teman-teman tetap tetap jadi free gitu kan. Dan kalaupun teman-teman mau mulai dari yang free, istilahnya teman-teman belum yakin nih mau bayar sekarang gitu kan, nggak apa-apa, join aja dulu yang free. Nanti pelajarin, kalau yang merasa kurang, teman-teman bisa join juga apa yang berbayar itu di kemudian hari gitu. Karena ya saya kan juga nggak bisa, istilahnya saya juga kalau mau ikut kelas kan pasti saya mau tahu dulu dong apa sih yang diajarin gitu kan. Nah kebetulan saya ngasih tahu apa yang saya ajarin secara gratis dulu, barulah kalau teman-teman mau lebih dalam lagi bisa bayar kalau emang teman-teman berminat gitu. Iya. Tadi promonya untuk berapa orang, Bro? 100 gitu. Jadi untuk 100 Kayaknya orang sekarang, dan ha, kayaknya sekarang jadi ini saya 99 deh, Bro. oh gitu. Saya kan yang pertama. Oh gitu. benar Oh benar iya benar benar. dong. Tinggal 99 Tapi sekarang ya. tadi saya lihat sih di grup ininya udah ada yang oh iya nih udah masuk nih. Nah, kan? Tinggal benar benar 99. benar benar. Nah, pokoknya ini saya juga kasih tahu bahwa sekarang belum saya promoin. Jadi ntar kalau udah dipromoin ya bisa jadi lebih cepat kan penuhnya kuota 100. Jadi kalau teman-teman yang Iya, emang lihat video ini bisa bisa klik link itu dulu gitu. mantap. Mantap. Oke, juga bisa klik nanti ya setelah live ini selesai nanti akan Oke, di-post di highlightnya tips investasi ya. gitu bro. Nah, teman-teman buat yang mau buat yang mau tahu tentang investasi saham bisa langsung follow Erbonakavi. Kalau mau yang tahu tentang perencanaan keuangan, tips mempersiapkan sebelum investasi, bisa follow langsung tips investasi ya buat teman-teman dari Erbonakavi. Oke, thank you so much, Bro Raymond. Jangan bosan-bosan ya, nanti kalau saya undang lagi, mungkin 2 minggu lagi kita ketemu. Kalau nggak hari Rabu, hari Jumat biasanya jadwalnya kita ya, benar ya? Oke, thank you very much, Bro Raymond. Mungkin ada 1 2 kata nih, closing nih sebelum anu lagi, apalagi nih, quotes quotes. Nah, gimana gimana? Siap. Iya, iya, sudah. Oke. Sorry tadi Siap. nge-freeze, Bro. Ya, Udah, thank you ya bro tadi udah udah, diundang udah. lagi di uh, ini di acara live bareng tim investasi. Oke, thank you very much. Teman-teman, sekali lagi ya Min Bro tegesin ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan ya, buat kita dan keluarga kita dan teman-teman kita semua ya. Oke, thank you very much. Oke, sampai ketemu lagi di live tips investasi dan Erbonakavi selanjutnya. Thank you, bye-bye, good Thank you. night. Thank you teman-teman yang udah join.